Sorry guys, tadi ada kendala bentar. Oke. eh Buat soal kayak gini, kalian lihat hubungan sekan sama tan itu kan sebenarnya kalau kalian turunin, ini kan misalnya d per dx dari sekan. Sekan itu kan turunannya adalah sekan x kali tan x. Dan kalian dapat hubungan d sekan x sama dengan sekan x tan x dx. Di sini kalian dapat juga kalau tan x dx itu sama dengan d sekan x per sekan x. Nah, dari soal kita dapat kalau sekan setengah x tan x dx ini nilai ini kan sama aja kayak ini. Jadi kita bisa ubah integralnya jadi sekan per sekan x d sekan x. Ini kalian dapat jadinya sekan min setengah x d sekan x. Ini kayak sebenarnya bisa kalian ubah biasa aja sih. Misalnya kalau kalian misalin ini gini, nanti kan jadi biasa gini. Nah, ini tinggal diintegralin biasa dapat 2. Ya, betul ya. 2 U pangkat setengah plus C. U-nya kalian tinggal ubah lagi jadi sekan X pangkat setengah. By the way, kalau gue ada salah atau apa, langsung interupsi aja. Atau misalnya mau ada yang mau nanya, langsung interupsi gue aja. eh Buat soal nomor satu aman? Atau gue terlalu cepat ngejelasinnya? Oke, gue anggap aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita dikasih soal 2x kuadrat plus x min 8 per x pangkat 3 plus 4x dx. Nah, caranya itu kalau kalian masih ingat, ini tuh bisa kita ubah jadi x pangkat 3 plus 4x itu kita ubah jadi x x kuadrat plus 4. Nah, ini kalian bisa ubah jadi apa? Penjumlahan parsial. Jadi ini tuh 2x kuadrat plus x min 8 per x kuadrat plus 4. Karena ini kan dia definite positif ya, jadi nggak bisa diubah lagi. Kita bisa ubah dia jadi dua buah persamaan. Anggap di sini A sama B sama C lah, bx plus C per x kuadrat plus 4. Ya, kenapa di sini ada bx plus C? Karena kalau di bawahnya ini ada x kuadrat, di atasnya ini kita kan nggak tahu ya, bisa berapa aja. Ya, jadi anggap aja ada suatu variabel x di atasnya. Terus tinggal kita selesain buat dapat nilai A sama B-nya. Kita kali semuanya sama nilai ini. Dapat 2x kuadrat plus x min 8 sama dengan x kuadrat plus 4 ditambah x bx plus c. Nah, oh, A-nya ketinggalan. Oke, cara dapat nilai A sama B-nya, kita tinggal substitusi nilai X. Misalnya gue mau substitusi nilai X sama dengan 0, nanti dapat kan 0, 0, min 8, min 8. Yang ini dapat 0 ditambah 4, jadi 4A. Yang ini karena 0, sisanya langsung 0, jadi nggak usah dicari. Langsung A sama dengan min 2. Terus buat nyari B sama C, gue misalin gue udah pakai X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1.
2 ditambah 1 dikurang 8 sama dengan 1 ditambah 4 dikali A. Ininya 1 kali B ya. Oke, 1 kali B. Terus ini jadi -5. 1 tambah 4, 5A, tambah B, tambah C. A-nya langsung masukin dapat -5 sama dengan -10 ditambah B ditambah C. Dapat B plus C sama dengan 5. Masukin ini persamaan 1. Sekarang masukin buat X sama dengan 2. Hmm, Mana tadi? 2 kali 2 kuadrat 8 ya. 8 ditambah 2 dikurangi 8 sama dengan 4 8A ditambah 2 kali 2 4B tambah C. Tambah 2C. 2 sama dengan -16 ditambah 4B ditambah 2C. Jadi 4B plus 2C sama dengan 18. 2B plus C sama dengan 9. Persamaan 2. Kita bisa persamaan 2, kita kurangi persamaan 1. Jadi dapat B sama dengan -4. Terus dari sini kita tinggal masukin ke salah satu persamaan, dapat C sama dengan 9. Tinggal masukin ke integral awal, jadi integral dari 2x kuadrat eh, plus 8x min 8 per x pangkat 3 plus 4x ini dx sama dengan integral dari -2 per berapa itu? Eh, -2 per x. Oke, dx. dx. Oke. Oh. Oke, sebentar guys. Eh, damn. Sebentar. Apa yang ngebug guys? Sebentar. Gue matiin. Ntar. Oke, lanjut. Kendala sedikit tadi. Ditambah integral dari -4x plus 9 per berapa tadi? X kuadrat plus 4 dx. Ini kita pisahin lagi. Sebenarnya ini udah selesai sih. -2 ln x ditambah integral dari -4 per x kuadrat plus 4 kuadrat x plus 4 dx ditambah 9 integral x kuadrat plus 4 dx. Yang ini -2 ln x. Ini kita use up aja. Masukin x kuadrat plus 4. Du-nya kan jadi 2x dx. Jadi yang ininya ditambah integral apa nih? -2 du per u ditambah ln 9 ln x kuadrat plus 4.
Yang ini jadi min 2 ln X ditambah, sorry, dikurang min 2 ln, masukin U-nya lagi, X kuadrat plus 4, ditambah 9 ln X kuadrat plus 4, plus C. Oke, lanjut. Em, Tentukan nilai C agar F continue. Oke, syarat continue itu kalau limit kiri dari suatu nilai, jadi nilai X mendekati nolnya dari kiri itu sama dengan limit kanannya kan. Sama. Jadi biar ada, kita cari aja nilai limit dari si ini, E pangkat X min cos X per X. Nah, sebenarnya kita harus ceknya kiri kanan kan. Cuman kalau kita lihat eh cos itu dari kiri atau kanan sama aja. Dia nilainya bakal positif 1. Jadi ketika mendekati nol dari kiri atau kanan, jadi nggak harus perhatiin banget nilainya. Nah, ini kita samain limit X mendekati nol dari C. Ini kan pasti cuman C. Jadi kita ceknya yang kanan kirinya aja. Limit X mendekati nol. eh, well, di sini deh. Limit X mendekati nol dari E pangkat X min cos X per X. Kalau kita masukin E pangkat nol kan 1, cos X-nya 1, bawahnya nol. Jadi nol per nol. Kita nggak bisa lanjutin karena ini bentuk tak tentu. Kita L-hopitalin biar dapet nilai E pangkat X diturunin tetap E pangkat X. Turunan dari cos itu min sin ya, jadi plus sin. X per bawahnya 1. Kalau kita cek sekarang, E pangkat 0 kan 1, ditambah sin sin 0 itu 0 per 1. Jadi kita dapat nilainya 1. Maka nilai C sama dengan 1. Em, Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau nanya dulu sebelumnya? Oke, oke, gua anggap nggak ada ya. Kita lanjut. Buat bagian B, ada 3 soal. Buat yang A, kita disuruh nyari apakah ada limitnya untuk n plus 1 per n pangkat n. Sebenarnya kalau kalian udah tahu definisi bilangan Euler, itu kan sebenarnya ini sama aja ya, sama aja bilangan Euler. Cuman kalian bisa ngebuktiin juga secara manual sih. Jadi misalin aja Y-nya itu 1 ditambah ini, nanti nanti kalian ya lenin kedua sisinya. Jadi n kali len 1 plus 1 per n. Nah, kalau kalian lihat limit dari ini, limit dari yang di sisi kanan menuju hingga, ini kan dia limit 1 per 1 per n per, sorry, kenapa ada sama dengan ya, dari 1 per n. Nah, ini kan 0. Len 1 itu 0. 0 per bawahnya juga 0. Berarti kita bisa langsung L-hopitalin. Di L-hopitalin dapat limit n menuju hingga. Turunan dari len itu kan seper seper x ya, seper n. Berarti di sini kasusnya turunannya itu yang ini. Jadi 1 per 1 plus 1 n. Tapi ingat, dalamnya juga harus diturunin. Turunan dari 1 per n itu min 1 per n² kali per turunan dari 1 per n min 1 per n². Kalau kalian lihat, ini kan sama. Kita bisa coret aja. Jadi dapat limit n mendekati hingga dari 1 per 1 plus 1 per n. Ini dia bakal mendekati 1. Nah,
Dari sini, kita balik lagi ke sini. Kalau kalian lihat, eh, bilangan Euler, kalau di len Y, ini kan hasilnya gini. Dan Y kita itu kan ini. Jadi kita bisa masukin aja langsung limit N mendekati tak hingga dari Euler len Y. Nah, sedangkan len Y itu kita udah tahu kan, limitnya itu menuju satu. Jadi kita tahu ini pangkat satu atau bilangan Euler. Jadi ya sama aja nilainya bisa dilihat dari sini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu, oke, kita suruh membuktikan deret dari n ln n, n pangkat n. N ln n per n pangkat n. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian coba. Yang pertama itu tuh uji banding. Uji banding tuh kalian ngecek, misalnya ada ya SN1, apakah misalnya kalian udah tahu SN1 itu tuh yang kalian mau cari. Terus kalian tahu dia bakal kurang dari SN2. SN tuh ya deretnya. Dan ternyata kalian bisa ngebuktiin kalau ini tuh ternyata konvergen. Jadi kalau ini konvergen, ininya juga konvergen. Arahnya jadi ke sini. Dan ini juga berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau ininya divergen, yang ininya juga divergen. Terus kalian bisa yang kedua itu uji uji rasio. Uji rasio itu sebenarnya ada dua caranya. Cuman yang uji rasio mutlak itu mungkin bakal dibahas sama Hanif. Jadi gue nggak akan bahas. Uji rasio itu kalian tinggal ngebandingin eh, limit dari limit menuju tak hingga dari Sn plus satu per Sn. Sorry, nggak ada mutlaknya. Sn. Nah, kalau ini misalnya hasilnya P. Kalau P kurang dari satu ini konvergen. Kalau P-nya lebih besar dari satu ini divergen. Kalau P-nya sama dengan satu dia inkonklusif. Nah, yang ketiga, kalian bisa uji limit. Uji limit ini ujinya langsung. Apakah limit dari N menuju tak hingga dari ya Sn itu apakah nol? Kalau nol berarti dia konvergen. Dan yang terakhir sebenarnya ada uji integral. Uji integral ini tuh kalian ngeintegralin dari satu sampai tak hingga Sn-nya. Dan tapi ada syaratnya, dia itu harus monoton turun, terus continue, dan ada satu lagi sebenarnya, cuman gue lupa apa. Dan ya dari hasil ini kalian bisa dapat dia konvergen atau get convergen. Oke, kita lanjut. Buat ini, kalau kalian lihat di sini tuh sebenarnya kalian bisa cek pakai n per n pangkat n itu kurang dari n kuadrat per n pangkat n. Tapi karena nanti kalian dapetnya cuman buat n lebih besar dari 2 doang. Jadi saran gue sih pakai uji rasio aja. Uji rasio. Uji rasionya itu kita cari limit mendekati tak hingga untuk n dan n. Ups. Oke, n plus 1 dan
n plus satu per n plus satu pangkat n plus satu dikali ini kebalikannya itu n pangkat n per n ln pangkat n. eh Kalau kalian ingat, pembagian di sini itu bisa kita jadi kurangi. Oke, lanjut. Limit n menuju tak hingga. Oke, oke, mungkin pakai uji rasio. Oke, kita nggak bisa pakai uji rasio ternyata. Inkonklusif jadinya. Oke, yaudah. Kita pakai uji banding aja ya. Kalau kalian bandingin di sini, pakai uji banding, bahwa n ln n per n pangkat n, dia ini akan kurang dari n kuadrat per n pangkat n. Dan kalian bisa ngebuktiin kalau n kuadrat per n, ya mulai dari n1 tak hingga, ini dia itu bakal konvergen pakai limit limit n menuju tak hingga dari seper n pangkat n min 2. Nah, dia ini bakal menuju nol sehingga dia akan konvergen. Konvergen. Jadi kalau udah tahu ini ya konvergen, maka nilai dari n ln n per n pangkat n ini dia juga akan konvergen. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum lanjut? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, oke, satu soal lagi dari sini. Oke, yang C itu kita disuruh nyari integral dari 1 sampai tak hingga buat 2025 ln n per n pangkat n ya. Oh, bukan n. X ternyata. Oke. X, X pangkat X dx. Oke, kalau karena di sini ditulis bahwa fungsinya ini monoton turun kan. Ini tuh kita bisa ubah ini, cara ngebukti ini itu kita mau kita ubah jadi sebuah deret. Dan cara ngebuktiinnya juga kurang lebih sama. Pakai uji banding juga bisa. Uji bandingnya itu, oh wait, sebentar, nggak usah tulisin. 2025 ln n per n pangkat n, ini akan kurang dari 2025 n per n pangkat n. Sehingga ya kalian tinggal ngebuktiin kalau ini itu ini itu konvergen. Dan kalian bisa pakai uji limit di sini. Tinggal ngebuktiin kalau ini itu nol. Dan ini cukup gampang. 2025 n per n pangkat n. Ini kan bisa diubah
2025 per n pangkat n min 1. Dan karena di bawahnya n pangkat n, atau tak hingga lah, ini akan menuju 0. Jadi dia konvergen. Karena dia konvergen, sehingga nilai ini juga akan konvergen. Jadi kesimpulannya, integral dari 1 sampai tak hingga 2025. Kok n sih? Akan konvergen. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Atau sejauh ini masih aman? Kita bakal masuk ke soal 2023 kayaknya. Ya, oke. Masih aman ya kayaknya. Gunakan integral parsial. Oke, integral parsial itu kalian uji gini. Jadi integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V dv. Dan aturannya itu sebenarnya bisa ngikutin ini. Lihat deh. Itu logaritma, inverse, aritmetik, aritmatika, T itu trigonometri, dan E itu eksponensial. Jadi dari urutan di atas, ini yang U-nya dulu, yang paling bawah dv dulu. Dari sini kan kita tahu kalau ada eksponensial sama aritmatika. Jadi integral x pangkat 4 pangkat x dx, kita ambil U-nya itu x pangkat 4 dan dv-nya itu pangkat x. Turunan dari ini du-nya itu 4x. Dan integral dari ini pangkat x lagi. Jadi kita dapat bahwa integral dari ini adalah U kali V x pangkat 4 pangkat x dikurangi V pangkat x 4 x pangkat 3 dx. Oke, yang tanya itu aja ya. Iya, betul. Jadi dapat x pangkat 4 pangkat x 4 pangkat x pangkat 3. Oke, lanjut ya. Misalkan A dan B adalah bilangan real memiliki limit bentuk tak tentu. Oke, kita disuruh nyari nilai A dan B jika diketahui gak, ya bentuk limitnya doang sih. Ln x plus 5. Ya, kalau kalian lihat saat menuju 0, sin-nya ini kan 0. Jadi kita bisa langsung L'Hopitalin karena ininya 0 kan. Dia bentuknya 0, pasti atasnya 0 juga. Jadi kita L'Hopitalin limit x menuju 0, A-nya habis karena dia suatu konstanta. Ini jadi 1/x plus 5, turunannya cos x. Ini kita dapat masukin 0, min 1/5/1 sama dengan B. Jadi B-nya min 1/5. Nah, cara dapat A-nya, kita bisa pakai sifat-sifat limit. Jadi kalau kita lihat, kita bisa masukin limitnya ke masing-masing
penyebut sama pembilangnya. Nanti jadi limit X mendekati 0A dikurangi limit X mendekati 0 ln X plus 5 per limit X mendekati 0 dari sin X sama dengan B. Tinggal dipindah ke sana. Limit X mendekati 0 A dikurangi limit X mendekati 0 ln X plus 5 sama dengan B. Limit X mendekati 0 sin X. Nah, nilai ini kan A doang. Limit dari suatu konstanta ya nilai itu sendiri. Saat mendekati 0 ini kita tinggal masukin, yaitu ln 0 tambah 5, 5. Dan nilai ini saat sin X mendekati 0 itu 0, jadi 0. Sehingga dapat nilai A-nya adalah ln 5. Dapat nilai A-nya ln 5 dan nilai B-nya adalah min 1/5. Oke, kita lanjut ke bagian B. Oke, cara ngerjain kalau ada trigonometri gini, kalian ingat-ingat lagi hubungan sin sama cos. Turunan dari cos itu kan kita dapat turunan cos itu min sin. Jadi kita bisa pakai persamaan ini nanti jadi d cos x sama dengan min sin x dx. Nah, integralnya kita bisa ubah. Sin kuadrat x cos pangkat 3x dx. Ini jadi integral sin kuadrat x cos kuadrat x cos x dx. Nah, nilai itu. Oke, salah kebalik. Kita harusnya pakainya yang sin x ya. Oke, sin x sama dengan cos x. Nah, d sin x sama dengan cos x dx. Oke, kita kalau kalian lihat nilai yang di sini kan sama yang nilai di sini sama. Jadi kita bisa pakai sin kuadrat x. Cos kuadratnya ini kalau kalian ingat, cos kuadrat itu kan sama aja 1 min sin kuadrat x. Jadi 1 min sin kuadrat x d sin x. Nah, ini kalian tinggal jabarin. Dapat integral sin kuadrat x d sin x dikurangin integral sin pangkat 4x d sin x. Nah, cara ngeintegralinnya juga sama. Tinggal misalin u sama dengan sin x. Ini jadi integral u kuadrat du dikurangi integral u pangkat 4 du. Ini jadi sepertiga u pangkat 3 ditambah 1/5 u pangkat 5 du plus c. U-nya tinggal kita ganti sin x, sin pangkat 3x ditambah 1/5 sin pangkat 5 x plus c. Oke, eh, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Oh, Maaf, itu tandanya ya. yang untuk yang 1/5 sin pangkat 5x bukannya minus ya? Oh ya, sorry. Sorry. Oke, makasih ya. Sip, aman-aman. Oke, kita lanjut ya. Tentukan integral x plus 3. Oke. Ini caranya juga masih sama. Kalau kita punya yang disuruh pakai integral, nyari integral, tapi kita nggak bisa kayak substitusiin, kita tinggal pakai pecahan parsialnya. X plus 2 ditambah B, X plus 1.
Kita kalikan kedua sisi, X plus 3 sama dengan X plus 2A ditambah X plus 1 dikali B. Buat cari nilai AB-nya juga sama juga. Masukin X-nya substitusi. Misalnya gue ambil min 1 tambah 3, 2. Ini jadi min 1 tambah 2, A. Ini kan jadi 0, jadi A-nya sama dengan 2. Terus kita substitusiin X sama dengan min 2. Ini jadi 1. Ini 0. Yang ini min B. B-nya sama dengan min 1. Baru integralnya bisa kita ubah dari X plus 3 per X plus 2 X plus 1 dx. Ini kita ubah jadi 2 per, sorry, integralnya ketinggalan. X plus 2 dx dikurang 1 per integralnya ketinggalan X plus 1 dx. Kita ubah jadi 2 ln X plus, oke, mutlak. X plus 2 dikurang ln X plus 1 plus C. Ini sebenarnya kalau kalian mau sederhanain bisa. Nanti jadi ln ya X plus 2 kuadrat per X plus 1 plus C. Oke, oke, kayaknya kita lanjut lagi. Oke, kita udah ganti soal lagi nih, soal 2023 kayaknya, atau 22. Gua lupa, tapi kita bakal lanjut. Substitusikan dua tante mengubah. Oke, ini sebenarnya tinggal masukin dua tantenya aja. Tante. eh X-nya 2 tante. Terus buat ngubah dx-nya kita turunin dx. Turunan tan itu sekan kuadrat t, jangan lupa dt-nya. Nah, dari situ kita tinggal substitusi di sini 4 plus x kuadrat dx, masukin akar 4 ditambah 2 sekan kuadrat t kuadrat. Sorry, salah. 2 tan kuadrat t, bukan tan kuadrat, tan t doang, dikuadratin, dx-nya kita ubah jadi 2 sekan kuadrat t dt. Nah, ini 4 ditambah 4 tan kuadrat t kali 2 sekan kuadrat t dt. Keluarin 4-nya, 4 1 plus tan kuadrat t. 2 sekan kuadrat t dt. Kalau kalian ingat, 1 plus tan kuadrat T itu kan sama aja nilainya jadi sekan kuadrat T. Jadi kita bisa ubah yang ini jadi ini. Nanti jadi, oke, ya sini. Eh akar 4 sekan kuadrat T, 2 sekan kuadrat T dt. Jadi nilainya 2 kali sekan T, 2 sekan kuadrat T dt. Dapat integral 4 sekan pangkat 3 T dt. Oke, ini dx-nya kita dapat. Ini gt-nya kita dapat. 2 sekan kuadrat T, 4 sekan pangkat 3 T. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Aman? Oke, kita lanjut ya.
Tentukan apakah limit berikut merupakan bentuk tak tentu atau tidak. Jika ya, tentukan bentuk-bentuknya dan jika tidak, hitunglah lain nilainya. Oke. Bentuk tak tentu itu tuh yang kalau kita tahu bentuknya itu ada tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, nol per nol, nol per tahingga, nol pangkat tahingga, satu pangkat tahingga, dan bentuk tentu itu tuh kalian bisa ambil tahingga plus tahingga, min tahingga. Ini bentuk tentu. Jadi cara ngeceknya ya kita cek aja. Oke, langsung kita cek. Limit dari X menuju tahingga 1,7 pangkat X per X min 1000. Oke, kalau kalian lihat 1,7 pangkat tahingga per tahingga min 1000. Jadi kalau suatu nilai dia lebih dari satu lah setidaknya. Ini ketika dipangkatkan tahingga, oke, jangan sama dengan lebih dari satu dipangkatkan tahingga, X lebih besar dari satu, dan X dipangkat tahingga, dia akan menuju tahingga. Jadi sebenarnya di sini itu kalian dapat tahingga per tahingga. Ya, tahingga dikurangi 1000 kan tahingga juga ya. Dah, tahingga ini kan dia bentuknya tak tentu. Terus buat yang B, menuju 0 dari kanan, 3 kotangan X dikurangi 2 len X. Nah, kotangan itu kan cos X per sin X. Sedangkan kalau kalian lihat di sini, 0 dari kanan, itu kan dia dari kuadran satu ya. Maka dia akan menuju 0. Dan oh oke. Buat len X itu kan dia grafiknya gini. Jadi semakin dia menuju 0, dia akan semakin menuju negatif tahingga. Kalau kita masukin, oh sorry, eh cos per sin ya. Cos 0 itu kan satu ya. Cos 0 per sin 0. Cos 0 itu satu dan ini per 0. Jadi dia akan mendekati tahingga. Jadi sebenarnya nilai ini tuh tahingga dikurangi nilai len itu tuh dia mendekati negatif tahingga di sini. Jadi tahingga dikurangi negatif tahingga. Dapat tahingga plus tahingga. Jadi nilainya adalah tahingga. Ini adalah bentuk tentu. Jadi tahingga plus tahingga itu tentu. Tapi yang nggak tentu itu tahingga dikurangi tahingga. Jadi yang ini tidak, bentuknya tahingga per tahingga. Yang ini iya, tahingga plus tahingga. Atau tahingga. Oke, kita lanjut. Diberikan barisan tak hingga rumus-rumus suku n barisan tersebut adalah kita punya awalnya 3, 6, 9, 12, 15. Ya, caranya gimana? Kita bisa pakai UN sama dengan A plus N min 1B. Itu A-nya adalah 3 ditambah N min 1, B-nya 3. Ini jadi 3N min 3. 3N min 3 plus 3, 3N. Terus yang bawahnya 2, 3, 4, bla 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 bla. Ya ini UN A plus N min 1B. Dia 2 ditambah N min 1 bedanya 1. 2 ditambah N min 1 adalah N plus 1. Sehingga rumus AN-nya itu adalah
Ya ini sebenarnya UN1 per UN2. 3N per N plus 1. Kemudian kita ditanya juga apakah baris tersebut konvergen atau divergen. Nah, kita lakuin uji limit. Limit dari N menuju hingga dari 3N per N plus 1. Ini kan kita bisa gini, otak-atik dikit, 3 per 1 plus 1 per N. Ini, sorry guys. Oke, ini jadi 3 per 1. Ini dia berarti konvergen. Berarti yang ini konvergen, yang ini 3N per N plus 1. Oke, lanjut. Tentukan integral dari 3x E pangkat 2x. Caranya masih sama. Integral dari U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Dan ingat, aritmatik kan liate. Aritmatik dulu baru eksponensial. Jadi U-nya 3x, du-nya adalah 3, dan dv-nya ini adalah E pangkat 2x, dan V-nya E pangkat 2x per 2. Ya, sebenarnya ini dapatnya dari turunan dari ini kan gini, 2 E pangkat 2x. Jadi D E pangkat 2x sama dengan 2E pangkat 2x dx. Kalau kalian integralin yang ini, kan dapat jadi E pangkat 2x sama dengan, sebentar, salah. Kalau kalian lihat di sini kan, oke. Kalau kalian lihat di sini kan, ini jadinya DE2x per 2 sama dengan E pangkat 2x dx. Integralin yang ini dapat dapat nilainya, ini diintegralin kan. Integral ini ya E pangkat 2x per 2. Dapat E pangkat 2x. Jadi ya gitulah. Lanjut, kita cari buat nilai 3x E pangkat 2x. Dx-nya ketinggalan. Dx ini sama aja UV-nya U kali V 3 per 2 X E pangkat 2X dikurangin integral D V E pangkat 2X per 2 kali 3 dx ketinggalan. 3 dx. Nah, di sini kita tinggal ngeintegralin yang nilai ini. Jadi 3 per 2 X E pangkat 2X dikurangin 3 per 2 integral E pangkat 2X dx. Nah, integral E pangkat 2X kan sama aja yang ini. E pangkat 2X per 2. Jadi nilainya adalah 3 per 2 X E pangkat 2X dikurangi 3 per 2 E pangkat 2X per 2 ditambah C. Ih, jelek. Oke, per 4. Oke, aman ya harusnya. Kita lanjut. Oke, ada di record. Iya, ini di record. Nanti bakal ada recordnya kok. Santai aja. Limit X menuju 2 dari len 2X min 3 per X kuadrat min 4.
Oke, kalau kalian cek di sini len 4 min 3 per 4 min 4 ini sama aja len 1 per 0. Sedangkan len 1 itu 0, 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Kita bisa pakai L'Hopital, dapat X menuju 2 dari len, oke lennya habis. 1/2 X min 3. Jangan lupa di atasnya ada 2. Dalamnya diturunin lagi, jadi ada 2 di atasnya per 2X. Oke, ya. Limit X menuju 2, 2 per 2X, 2X min 3. Masukin nilainya 2, 2 per 4, 1 sama dengan setengah. Oke, aman harusnya. Atau ada yang mau nanya? Oke, masih aman harusnya. Lanjut. Oke, sin X 1 min 2 cos X dx divergen atau konvergen. Nah, eh, kalau kalian lihat di sini itu kita masih bisa pakai cara yang sama, d per dx dari cos X. Itu kan sama aja min sin X. Di mana d cos X itu sama aja min sin X dx. Kita ubah nilai sin X-nya 0 pi per 2. Ini kan sin X dx per 1 min 2 cos X. Dapat 0 sampai pi per 2. Sin X dx-nya kita ubah jadi min d cos X per 1 min 2 cos X. Nah, ini kalian bisa ubah jadi, ya kayak kita balik dulu aja ya, biar gampang. 1/2 plus, sorry, 2 cos X plus 1 d cos X. Oke, kalau kalian lihat, ini tuh 1/2 X plus 1, kok jadi plus? Min 1, min 1 dari dx. Ini kan kalian bisa ubah jadi gini kan, 2x min 1. Jadi sebenarnya ini nanti hasilnya len 2 cos x min 1, 0 sampai pi per 2. Cos pi per 2 itu 0 len 0 min 1. Ini mutlak ya guys. Jadi karena len itu nggak boleh negatif kan. Dikurangin len cos 01 min, cos 0 itu 1, 2 dikurangi 1, 1. Oke, hasilnya 0. Berarti dia konvergen ya. Berarti dia konvergen. Oke, ada kesalahan kah? Sebentar. 1 min 2 cos. Kalau gue masukin sini, ini jadi min len 2 cos X. 1 min cos pi per 2 itu 90. 90 cos 90 itu 0, 0.
min satu satu 0 min 0 ya ini. 0 ya. Konvergen berarti ya. Hmm, eh, benarkah tapi... Oke, len satu converge. Ya, benar. Oke, lanjut. Tentukan nilai dari 3x kuadrat plus x min 2. Oke, x kuadrat plus x min 2 ini bisa kita ubah jadi min 2 eh, x min 2 x plus 1 x kuadrat x min oke salah plus 2 min 1 x kuadrat min x 2 x min 1 ya betul. Jadi nilai dari 3 per x kuadrat plus x min 2-nya kita ubah jadi a x plus 2 sama b x min 1. Hmm, mm-mm. Caranya masih sama. Kita cari nilai ini ya, dikaliin sama x min 1a plus x plus 2b dapat persamaan ini. Len min 1 bukannya nggak bisa ya. Em, ini bukan len min 1 ya. Karena kalau integral dari 1/x dx itu tuh lennya itu mutlak dari nilai x-nya. Jadi dia itu ngambil nilai mutlak dari min 1 nanti jadi len 1. Oke, lanjut ya. Oke, dari persamaan ini kita masukin x-nya 1, 3 sama dengan ini habis 3b, berarti b-nya 1, terus x sama dengan min 2, 3 sama dengan min 3a, b-nya habis, a-nya adalah min 1. Dapat persamaan integralnya 3x kuadrat plus x min 2 sama dengan min 1 integral x plus 2 dx ditambah 1/x min 1. Oke, integral dx. Dapat ini jadi len x plus 2 ditambah len x min 1 plus c. Bisa kita ubah jadi len x min 1 per x plus 2 plus c. Misalkan C suatu konstanta dengan C lebih besar dari sama dengan 2, hitunglah integral C sampai ta hingga hasil perhitungan di integral C. Oke, kalau kita ambil integral dari ta hingga dari C sampai ta hingga untuk 3 x kuadrat plus x min 2. Sebenarnya kita udah tahu hasilnya kan di sini. Jadi kita bisa langsung aja len x min 1 per x plus 2 dari C sampai, oke, gue lupa. Jadi kalau limit integral, integral dari menuju ta hingga, kita nggak bisa langsung pakai di sininya. Kita misalin dulu misalnya A.
misalnya variabel A atau di sini D deh karena C gede kan biar lebih enak. Nah, kita pasang limit dari D menuju tak hingga. Nah, baru kita cari nilainya. Di sini kan dapat len eh, D-1 per D+2 dikurangi len C-1 per C+2. Nah, astaga, limitnya ketinggalan. Limit D menuju tak hingga. Nah, di sini D D-1 per D+2 ini kan bisa kita ubah jadi 1 per 1 per D 2 per D. Nilai ini tuh, yang nilai ini dia bakal jadi nol dua-duanya. Jadi dia jadi 1 per 1 atau satu. Jadi nilainya ini, yang ini bakal sama dengan len 1, yang ini len C-1 per C+2. Len satunya nol min len C-1 per C+2. Atau bisa kalian balik jadi len C+2 per C-1. Oke, diketahui fungsi monoton turun, kemudian continue dan positif. Oh ya, itu syarat satunya lagi. Monoton turun, continue, dan positif. Buat yang uji integral ya. Oke, kok jauh banget ya. Nah ini, uji integral, monoton turun, continue, dan positif. Ini kalian cek positifnya sih bisa cek dari sini ya. Nilai lan kan selalu positif. Dan X pangkat X, kalaupun nilai dia negatif, harusnya tetap positif ya. Mau X-nya berapapun. Karena dia mulai dari satu kan. Sampai mana tadi? Nah, menghilang. Oke, di sini. Terus tinggal cek yang C. Yang C, tentukan suatu batas atas yang baik untuk galat dari hampiran deret. Oke, hampiran deret N2 tah hingga 3 per N kuadrat. 3 per N kuadrat min N plus 2. Min 2. Kebalik. Plus N min 2 untuk N-nya 100 hingga N. Jadi caranya itu, cara untuk mencari galat, cara untuk mencari galat itu tuh nilai dari N menuju nilai itu, galatnya itu kan berarti kan sisanya dari galatnya, gue bakal tulis EN, dia itu nilai dari N, sisanya misalnya kan kita mulai dari 100, 100 plus 1 dari sampai tak hingga 3 per N kuadrat plus N min 2. Dia bakal kurang dari nilai integral 100 sampai tak hingga 3 per N kuadrat N min 2 dx. Ya, kenapa bisa gini? Sebenarnya kalau kalian lihat di grafik ya, kalau sama Pak Hendra kan pernah diajarin aja yang gini kan, balok-balok gini. Kan misalnya fungsinya gini. Ya, kita pernah diajarin gini kan. Nah, ini tuh sebenarnya yang merahnya ini kan nilai dari SN ya. Nilai dari integral itu kayak masih ada yang bolong-bolongnya gini kan. Jadi ini tuh bisa dibilang nilai integralnya itu bakal lebih besar
Integral SN-nya bakal lebih besar dari sigma SN. Nah, udah begitu, kita tinggal cari nilai dari ini. Kita udah tahu bahwa eh, kita misalin limit untuk apa ya, A deh, A menuju tak hingga. Kita udah tahu kan rumus buat ininya kan ln x min 1, x plus 2. Pakai ln x min 1, x min 1, x plus 2. Oke, 100 sampai tak hingga. Sampai A. Masukin ln A min 1 per A plus 2 dikurangi ln 100 min 1 per 100 plus 2. Ya, yang oke, nilai limitnya ketinggalan lagi. Limit A menuju tak hingga. Nilai ini kan dia akan menuju len 1 ya, len 1. Len 1 itu 0. Jadi kita bisa langsung masukin 100, ya sorry, 99 per 102. Atau bisa kita balik jadi len 102 per 99. Ini galat galat batas atasnya buat hampiran dari deret ini. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Oh ya, itu aku masih agak bingung. Tadi kenapa kalau misalnya limit len limit len x min 1 per x plus 2 kita x-nya itu jadi nol. Yang mana? Eh, buat yang soal yang kita bahas sekarang, itu kenapa limit limit len limit n menjuta hingga dari limit Ini menjuta hingga untuk lennya itu, iya dia bakalan jadi dia x-nya itu bakalan jadi nol. X-nya bakalan jadi 0. Iya, dia disubstitusi, X-nya disubstitusiin jadi nol, bukan, Oh, ini. Yang ini. iya, Ini D. mm-mm. Ini D. Oh itu deh, mm-mm. Oke, 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 oke. mungkin nggak jelas ya. Ini A. Mungkin gua ganti deh. Oke, itu. Dan itu yang di dalam lennya berarti tetap pakai yang cara biasa untuk nyari limit tak hingga ya? Ya, betul. Jadi bisa kita bagi dengan A. Nah, ininya. Nanti Oke, jadi sip, sip, thank you. um, ya kayak gitu dah. Oke. Sip, thank you. Oke. Oke, kita lanjut ya. Salin dan lengkapi tabel berikut pada lembar jawab Anda. Tentukan apakah limit fungsi berikut merupakan bentuk tak tentu atau bukan. Oke, bentuk tak tentu masih sama ya. Ininya, gue tulis ulang lagi deh. Bentuk tak tentu sama bentuk tentu. Bentuk tak tentu itu kalau tak hingga min tak hingga per tak hingga, 1 per tak hingga, 0 per tak hingga, dan lain-lain. Oke. Bentuk tentu, tak hingga tambah tak hingga, min tak hingga dikurangi tak hingga, dan bentuk-bentuk lainnya. Ya, gitu deh. Untuk yang satu, limit dari x menuju tak hingga x pangkat min x. Kita lihat kalau, oh ya, by the way, 0 kali tak hingga juga bentuk tak tentu. Nilai ini itu tak hingga pangkat x, dia menuju 0. Berarti bentuk dia itu tak hingga kali 0. Tak hingga kali 0 itu bentuk tak tentu. Jadi jenisnya itu bentuk tak hingga kali 0, bentuk tak tentunya iya. Buat yang dua, limit dari x menuju 0 positif dari 1 x dikurangi ln x. Kita tahu kalau
per X ini kan dia menuju 0, dan X dia menuju negatif tak hingga. Jadi sebenarnya nanti kita bisa tulis, kok negatif tak hingga? Ini ini menuju tak hingga. 1 per X itu dia menuju tak hingga, karena dia menujunya 0 di sini. Dan ln X dia menuju negatif tak hingga. Ya fungsinya kurang lebih begini sih. Ini 1. Ini dia makin menuju tak hingga. Oke, nanti dapat bentuknya itu tak hingga min min tak hingga, atau tak hingga ditambah tak hingga. Ya, tak hingga. Itu salah satu bentuk tentu berarti. Dapat di sini tak hingga ditambah tak hingga. Apakah dia bentuk tak tentu? Tidak. Sekarang yang ketiga, limit dari X menuju 0, 1 ditambah sin X 1 per X². Kita tahu bahwa nilai dari sin X di sini kan menuju 0 adalah 0. Sedangkan 1 per X², dia menuju tak hingga. Jadi ini 1 pangkat tak hingga. Salah satu bentuk tak tentu. Jadi 1 pangkat tak hingga, bentuk tak tentu, iya. Oke, lanjut. Tentukan tan kuadrat X. Tan kuadrat X, kita tahu bahwa tan kuadrat X itu sama dengan, oke, sorry, 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Dan berarti tan kuadrat X sama dengan sekant min 1 ya? Ya, min 1, oke. Jadi integralnya bisa kita ubah tan kuadrat X dx menjadi sek integral sekant kuadrat X min 1 dx. Ini kita pecah, integral sekant kuadrat X min integral 1 dx. Oke, yang ini dx ketinggalan. Sekant kuadrat X dx. Nah, kalau kalian lihat lagi, d per dx dari tan X itu kan sekant kuadrat X. Berarti d tan X sama dengan sekant kuadrat X dx. Integral dari ini, ya integral dari ini kan. Berarti ya sama dengan tan X. Jadi kita dapat ini tan X dikurangi X plus C. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum gua lanjut? Oh, kenapa nge-zoom sendiri? Oke, nggak ada. Oke, kita break bentar ya, sampai 17.30.
Oke, udah 5 menit ya. Kita lanjut lagi. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Oke, itu sigmanya jelek banget. eh N sama dengan 1 hingga akar N per N kuadrat plus 1. Nah, kita tahu bahwa nilai dari akar N ini kan dia bakal kurang dari N ya. Jadi, kita bisa uji bahwa akar N per N kuadrat plus 1. Oke, uji banding bakal kurang dari N kuadrat plus 1. Nah, kalau kalian lihat, ini kita bisa uji lagi. Sebenarnya kita bisa gini sih, tes lagi kalau ini kurang dari N kuadrat kan. Nah, kita tinggal uji limitnya. Uji limit untuk limit N mendekati tak hingga dari N kuadrat per N kuadrat plus 1. Ini kita dapat limit N menuju tak hingga dari 1 per 1 plus 1 per N kuadrat. Nilai ini dia akan menuju 0, jadi dapat nilainya, wait, dia akan menuju 1. Berarti dia, oke, nggak dapat apa-apa ya, divergen ya, karena dia divergen. eh Hold up. Kalau kita uji yang satunya gimana ya? Limit N menuju tak hingga dari N per N kuadrat plus 1. Limit N menuju tak hingga 1 per N plus 1 per N. Ini menuju 0. Ini menuju, wait, kenapa ini divergen? Oh, oke, belum tentu ya. Iya, belum tentu ya. Oke, tapi kita tahu bahwa nilai ini kan menuju 0. Jadi kita bisa tulis limit N menuju tak hingga 1 per tak hingga plus 0. Ini jadi 0. Dia konvergen. Jadi kalau kalau batas yang ini ya ternyata divergen, eh, ini belum tentu yang ininya juga divergen. Jadi tadi gue nemu ininya divergen kan, dia menuju 1. Ini belum tentu belakangnya divergen. Bisa aja dia belakangnya konvergen kan. Tapi kalau kita udah dapat nilai atasnya ini ternyata konvergen, berarti nilai ininya juga pasti konvergen. Oke, jadi ini tuh nggak sama, tapi ini pasti sama gitu. Sehingga kita dapat bahwa maka sigma dari N1 tak hingga akar N per N kuadrat plus 1 juga konvergen. Oke, aman ya harusnya. Kita lanjut. Hitung limit. Oke. Sebenarnya ini kalian main-mainin aturan logaritma aja sih. Kalau len A min len B itu kan jadi len, sorry, len A per B dan A per B, sorry, B per Q dari len A itu kan sama aja kita masukin jadi len A pangkat P per Q. Jadi ya main-mainin aturan sifat dari logaritma aja sih buat solving ini. Limit X mendekati tak hingga dari len X min setengah len
X kuadrat plus 1. Nah, kita pakai sifat yang kedua dulu buat solve buat yang ini. Jadi limit X mendekati tak hingga dari ln X dikurangi ln akar, karena kan setengah ya, jadi pangkat setengah, X kuadrat plus 1. Nah, baru kita pakai cara pertama buat mainin ini. Limit X mendekati 0, ln X per akar X kuadrat plus 1. Kok jadi 0 sih? Tak hingga. Nah, kita bagi atas bawahnya sama X. Nanti jadi limit X mendekati tak hingga dari ln 1/(1+1 per X kuadrat). Ini jadi, ininya mendekati 0, dapat ln 1 atau 0. Oke, lanjut. 2 per akar integral. Oke. Caranya sama, pakai penjumlahan parsial. 2 per X kuadrat plus 1 sama dengan A per X plus B per X kuadrat plus 1. Ini kita kalikan 2 sama dengan X kuadrat plus 1A ditambah XB. Masukin X-nya sama dengan 0, 2 sama dengan A. Terus masukin X sama dengan 1, 2 sama dengan 2A plus B. Maka 2, 4 plus B, B-nya adalah min 2. Kita ubah integral 2 per X kuadrat plus 1 dx jadi 2 per integral X dx kurang 2 per X kuadrat plus 1 dx. Jadi 2 ln X dikurangin 2 ln X kuadrat plus 1 dapat 2 ln X plus, sabar, X per X kuadrat plus 1 plus C. Kayaknya bener. Oke, lanjut. Atau ada yang mau nanya? Aman ya? Oke, gue lanjut. Kenapa ketemu ini lagi dah? Oke. Integral 4 per X kuadrat min 4 dx. 4 per X kuadrat min 4 ini jadi A per X plus 2 plus B per X min 2 kaliin 4 sama dengan X min 2A plus X plus 2B. 4 sama dengan, sabar, salah, X-nya masukin 2, 4 sama dengan 0, 0, 2, 4B, B-nya 1, masukin X-nya min 2, 4 sama dengan min 4A plus 0, berarti A-nya min 1, integral 4 X kuadrat min 4 dx sama dengan integral min 1 per X plus 2 dx ditambah integral 1 per X min 2 dx. Jadi dapat ini min ln X plus 2 plus ln X min 2 plus C ln X min 2 per X plus 2 plus C. Oke, sama ya soalnya.
Jika f fungsi dengan turunan kedua kontinu dan memenuhi something something, oke, pakai substitusi trigono buat yang ini. eh jadi apa itu berarti ya? Sekan ya? Sekan kuadrat x min satu ya jadinya ya. Harusnya sama sih jawabannya. Mungkin bakal lebih cepat pakai ini, cuman ya harusnya bisa sih. eh gue pakai ini karena nggak tahu pikirannya ini, tapi harusnya bisa. Atau boleh deh, gue coba juga deh kalau mau. eh Salah satu sahabat kita berkata kalau kita substitusiin juga bisa. Jadi X sekan oh, 4 eh, apa sih? 2 sekan T dx-nya 2 sekan T hmm, tan T. Ya betul. Jadi integral 4 per 4 aduh 2 sekan T kuadrat min 4 dx, ya 2 sekan T tan T 4 per 2, ini jadi 4 ya, 4 sekan kuadrat T min 1 2 sekan T tan T sama dengan 4 ya coret integral 1 per tan kuadrat T. Oh, dt-nya ketinggalan. Integral 1 per, oke, wait. 2 tannya habis sekan T per tan T. dt. Oke, cara nyelesain ini gimana sekarang? Um, itu dikali sekan T plus tan T bisa nggak ya? Jadi sekan kuadrat sekan tan sekan T per bawahnya sekan sekan tan plus tan kuadrat. Nggak bisa. Oke, technically gue bisa pakai integral 2 sekannya jadi seperkos kosin sinnya naik sin T per cos kuadrat T dt. Oke, kita taruh sini. Sin cos, sinnya kita ubah. D per dt sin T itu kan, sorry, cos T itu kan min sin T. Jadi D cos T-nya itu min sin T dt dapat um, 2 min 2 dt-nya min 2 cos sorry min 2 d cos T per cos kuadrat T ini jadi berapa cos pangkat min 2 ya ini jadi min 2 integral cos pangkat min 2 d cos T min 2 how much
Jadi min lagi ya. 1/-1 cos min 1 plus C maybe. Jadi 2 cos min 1 T. Oke, ini berapa? Secant T sama dengan secant T sama dengan ini inverse ya, bukan ini 1/, ya, bukan inverse. 1/cos T plus C. Secant T-nya itu X/2. Segitiganya itu wait. Ya ini secant ya. Ya ini X/2 plus C. Jawabannya beda ya. Bentar. Bentar guys, agak mabok. Um, eh, wait. Ya, oke, mungkin gue ada salah di mana di kalkulasi di sini. Cuman harusnya bisa ya pakai ini. Iya, sorry. Kalau misalnya satu per tante itu harusnya jadi kot T kan. Kot T itu berarti kan cos T per sin T. 1/tan T ya, yang mana? Yang ini? Oh, yang ini. Heeh. Ini? Yang 2 sekte per tante itu 2 sekte kot. 2 sekte ini, tante, per ini, Bukan yang di bawahnya. 2 di sekte bawahnya. per tante itu kan dia bentuknya bisa diubah jadi 2 sekte kali sama kot T kan. Kali kotangan T, gini, ya. Hmm. Terus dia itu jadinya 2 dikali sama 1 per cos T dikali sama cos T per sin T. Wah, astaga, kebalik ya berarti ya. 1/sin T ya. Aduh, kacau. Sebentar. Jadi 2 sin T ya, berarti gini ya. Iya, Oke, thank you ya. Berarti eh, kita harus iniin kosekan. Kosekan. Oke, gue lupa cara iniin kosekan. Cuman integral dari 2 kosekan T dt ini kali kosekan T min wait, kosekan sama apa sih kotangan ya, kotangan T. Jadi 2 kosekan kuadrat T min kotangan kosekan kebalik ya. Oke, kayaknya kebalik deh. Terusnya gini ya. Atau dua-duanya negatif ya. Per
2 kosekan. Kenapa ada duanya sekarang? Kosekan. Oke, gue lupa. Cuman jadi gue bakal langsung aja. Ini jadi 2 len minus 2 len kosekan T plus kotangan X. Oke, gue lupa pembuktiannya. Cuman begitu. Nanti ini kan X per 2. Satu per cos ya, satu per cos. Sam, cos itu apa? Samping per miring. Berarti miring, miring per samping 2. Ini akar X kuadrat min 4. Berarti kosekan T itu jadi eh kosekan itu apa ya? Miring per depan akar X kuadrat. Kotangan T itu 2 per akar X kuadrat min 4. Ini jadi min 2 len X plus 2 per akar X kuadrat min 4. Jawabannya beda. Kayaknya ininya ya, ada sesuatu sama ini. Oke, jawabannya masih beda. Cuman ya caranya begitu sih, kurang lebih bisa dapat yang sama. Eh, gue mungkin ada salah sedikit di mananya. Tapi gue bakal lanjut dulu karena kita masih ada 3 soal lagi. Oke, eh kita lanjut aja ya dulu. Nanti gue bakal coba samain yang tadi f aksen-aksen x dx. Ini jadi kita bisa ubah kalau u-nya itu x, du-nya 1. Aman-aman. Devi itu sedangkan v-nya adalah oke, kita kali UV, UF aksen X dikurangi integral F aksen X, dV, du, d, dx, dx. Ini jadi, kenapa jadi U, astaga. Ini X, ini 1 sampai 4, 1 sampai 4, X, F, X, 1 sampai 4 dikurangi fx 1 sampai 4. Mm-mm. X, aduh berapa lagi? 4, F4. Yaitu 3, 4 kali 3 dikurangi F1, 7 dikurangi F1-nya adalah 2. Kok dikurangi? Itu ditambah 2 dikurangi 10. Eh, 12, 12, 2, 2 tambah 2, 4, 4 kurang 7, 3 ya, min 3. Oke. Lanjut. Kenapa banyak banget ya? Eh, Sorry guys, agak speed run. Kita terpepet oleh waktu. E2X min E pangkat X per E2X min 1. Ini masukin 0, 1 min 1 per 1 min 1, 0. Kita L'Hopitalin. Jadi 2E pangkat X min E pangkat X per 2E pangkat X min E. 0 ya. Ini 1 min 1 per 1. Hasilnya 0. Oke, dapat.
Terus yang B-nya limit X menuju 0, E pangkat 2 X min E pangkat X per E pangkat 2 X min 1. Ini tahingga. Ini tahingga min tahingga per tahingga min 1. Kita nggak bisa, kita langsung L'Hopitalin limit X menuju tahingga dari 2E pangkat 2X per min E pangkat X per E pangkat 2X kali 2. Ini bisa kita keluarin E pangkat X-nya 2E pangkat X min 1 per 2E pangkat 2X. Coret jadi 2E pangkat X min 1 per 2E pangkat X. Ini masih tahingga per tahingga ya. Kita L'Hopitalin lagi. 2E pangkat X per 2E pangkat limitnya ketinggalan. Ini hasilnya 1. Oke, dapat C integral dari E pangkat 2 X min E pangkat X per E pangkat 2 X min 1 dx. Ini E pangkat X-nya keluarin, E pangkat X min 1 per E pangkat 2 X min 1. Ini bisa kita jabarin jadi E pangkat X, E pangkat X min 1. Ini E pangkat X plus 1, E pangkat X min 1 dx. Em, jadi E pangkat X, E pangkat X per E pangkat X plus 1 dx. Oke, kita misalin U sama dengan E pangkat X plus 1, DU-nya berarti E pangkat X dx. Something integral 1/U dx dapat ini ln E pangkat X plus 1 plus C. Oke, dapat. Tentukan kekonvergenan, apakah dia konvergen atau tidak. Kita cek dari 1 sampai ta hingga integral 1 sampai ta hingga E pangkat 2 X min E pangkat X per E pangkat 2 X min 1 dx. Kita coba limit A dan jujuta hingga dari ln E pangkat X plus 1 dari 1 sampai A. Limit A menuju ta hingga dari ln E pangkat A plus 1 min ln E pangkat E doang ya, E min E plus 1. Ini dia menuju Tahingga ya. Wait, dia menuju Tahingga kan? Ya, dia menuju Tahingga. Berarti this thing goes to infinity. This thing udah biarin. Jadi hasilnya Tahingga. Berarti dia divergen. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Konvergen atau divergen. Jelaskan 2 per X kuadrat plus 1 sama dengan A per X ditambah B per X kuadrat plus 1. Dapat 2 sama dengan, actually, ini kan soal yang tadi ya kayaknya. Kita udah nyari kalau nggak salah. Oh iya, kita udah nyari ya ini. Kita dapat nilainya yang ini. Um, Oke, ya, ini. Oke, kita udah dapat nilainya dari persamaan di atas ini. Terus tinggal kita cari dia konvergen atau divergen 1 sampai ta hingga 2 per X kuadrat plus 1 limit A menuju ta hingga dari ln 2-nya ketinggalan 2 ln X per X kuadrat plus 1 1 sampai ta hingga 1 sampai A, maka limit A menuju ta hingga 2 ln
A, 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 fuck. A, A kuadrat plus satu dikurangin len satu per 2. Mm-mm. Oke, ada yang salah kah? Nggak ada. This thing just goes to negative infinity. Len, oh, wait. This thing goes to zero. Len nol kan jadinya. Len nol min len setengah. Dan this must be actual. Yeah, this thing approach negative infinity. Wait. Hold up. Oh, wait. Oh, stupid. Sebentar. Sorry. Ada kesalahan. Ini enggak, ini harusnya bukan 2 ya. Hmm, mm-mm. X kuadrat, X 2 masukin nol nol A-nya 2 X satu 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 min 2. Huh. Oh, oke guys, ada sedikit kesalahan. Ini harusnya BX plus C. Ya, kita bakal ngitung ulang. Sorry ya guys, minor mistake. Eh, ya, minor mistake sedikit. Masukin A-nya nol 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 satu A-nya X-nya satu 2 sama dengan 2A plus B plus C. A-nya 2. Oke, oke, sebentar guys. 2 sama dengan 4 ditambah B ditambah C. B plus C sama dengan min 2 persamaan satu. Terus X-nya 2 2 sama dengan 5A ditambah 2 4 ya berarti. 4B plus 2C. Ininya jadi min 8 sama dengan 4B plus 2C. Atau min 4 sama dengan 2B plus C. Persamaan 2. Dapat B-nya adalah, sorry, persamaan 2 dikurangi persamaan satu. B sama dengan min 2. B-nya 2. Oh ya.
Oke, kita lanjut. Berarti C-nya adalah min 4 ya. Masukin ke B-nya min 2. Oh ya, B-nya min 2. Sorry guys. Eh, agak ini sedikit. C-nya adalah em, wait, C-nya habis. Iya, min 2. C-nya adalah 0. Oke, berarti integralnya adalah dari 2 per eh, x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral A-nya adalah 1 ya. A-nya 2 ring. Ditambah integral, wait, sama aja ya. Min 2 x kuadrat plus 1. Wait, sama ya tadi berarti jawabannya sama yang ini. Ya sama ya. Oke, berarti harusnya udah bener kok. Oke, jawabannya ini divergen. Eh, kenapa? C-nya 0, min 2. Oh iya, salah kah? Oh iya, oke. Em, oke, misalin min 2x, du-nya min 2x dx, dapat integral 2 per x. Ya, oke, ini langsung aja. 2 ln x. Kenapa u-nya ini? X kuadrat plus 1, 2x. Berarti ditambah, dikurang integral dari min 1 u du ya. Sama dengan 2 ln x min ln x ini plus x kuadrat plus 1 plus c. Oke. Oke, berarti yang ininya satu doang ya. Ya, ini min. Ini nggak bisa gini, atau bisa sih, technically. Nanti ini jadi kuadrat. Kuadrat, kuadrat itu sama, karena satu kan. Nah, ininya jadi ln 1. Oke. 0 min 0 min ln setengah. Berarti ln 2. Oke, dia konvergen. Oke. Oke. Mungkin itu aja guys dari gua. Sorry ya udah lewat dari jam 6. Eh, nanti buat ininya bakal gua taruh di drive yang bareng sama Hanif. Mungkin segitu aja guys dari gua. Makasih ya udah datang. Oke, makasih. Makasih juga.